Berita tentang apa-apa dipajakin mulai bikin rakyat panas. Sebelumnya kita ada pertanyaan. Ada yang tahu bedanya pejabat baik dengan pejabat populis? Pejabat baik kalau melihat data merah, mereka keringat dingin. Pejabat yang populis kalau melihat data merah, mereka sibuk bikin narasi. Tenang, ekonomi kita masih tumbuh. Tumbuh dari mana? Sekarang kita buka fakta. Indonesia sedang dihantam triple defisit. 3 bocor sekaligus di satu kapal. Apakah pejabatnya panik? Oh tentu tidak. Mereka terlalu sibuk dengan agenda populis. Kedepan mari kita pakai akal sehat, bukan akal pejabat, untuk mendetailkannya. Bocor pertama, defisit fiskal. Baru juga triwulan pertama, anggaran kita sudah tekor 240 triliun rupiah. Itu artinya hampir 1% dari seluruh PDB Indonesia lenyap untuk nutupin pengeluaran yang gak jelas. Kasarnya begini, pendapatan negara cekak tapi gaya hidup pemerintahnya hedon. Belanja ini itu, bikin proyek kosmetik, bikin program bagi-bagi bansos demi suara sebenarnya. Tapi kantongnya kosong. Ujung-ujungnya apa? Utang lagi. Rakyat dipalak pajak. Bocor kedua, defisit neraca perdagangan. Dulu kita bangga jadi negara kaya alam. Sekarang kita jadi negara pemakan barang impor. Ekspor kita cuma 23,2 miliar dolar tapi impornya jebol sampai 24,8 miliar dolar. Kenapa bisa tekor? Karena kita kecanduan beli minyak dari luar negeri. Ketika harga minyak dunia melonjak, APBN kita langsung menggap-menggap. Pertanyaannya, kemana puluhan tahun program kemandirian energi yang selalu dipidatokan itu? Zonk. Cuma jadi slogan jualan pemilu setiap 5 tahunan. Bocor ketiga, dan ini yang paling bikin merinding. Defisit neraca pembayaran, khususnya dari aliran modal dan finansial. Catat angkanya, tekor 493 miliar dolar Amerika. Artinya apa? Uang, modal, dan investor kakap berbondong-bondong lari keluar dari Indonesia. Lebih banyak modal kabur daripada modal masuk. Kenapa mereka kabur? Karena investor itu punya otak. Mereka tahu taruh uang di negara yang ekonominya salah urus itu sama saja bunuh diri. Hanya pejabat kita yang masih pede bilang investasi di Indonesia aman. Aman dari mana? Dari Hong Kong. Triple defisit ini bukan sekedar angka di atas kertas. Ini alarm keras. Ini tanda-tanda sebuah negara sedang berjalan menuju kebangkrutan sistemik jika tidak ada rem darurat. Tapi apa yang dilakukan pemerintah sekarang? Selain masih tidur, yaitu jangan heran kalau hari-hari ini banyak berita tentang pajak. Karena saat ini Indonesia sudah masuk kategori krisis. Kalau dulu krisis krismon, sekarang krisis fiskal. Dulu krisis moneter, perbankan, sekarang krisis fiskal dan pajak. Bayangkan, akan ada pajak ponsel, pajak pejalan kaki, pajak sepeda, dan banyak lagi pajak-pajak lainnya. Kemudian pajak juga akan menggunakan Satpol PP sebagai alat tekan. Lalu ada berita sekarang lagi, Babinsa, TNI, Polri, semua dikerahkan untuk mendata dan bahkan mengingatkan, juga mencatat siapa yang belum bayar pajak. Sangar aja pokoknya. Bahkan ya, dunia UKM sekarang dihajar lagi dengan pajak. Diminta pajak di atas transaksi 3 juta. Kena pajak 10%, bayangkan omsetnya kan gak seberapa tuh pemilik warung. Ya banyak yang ngamuk lah sekarang. UKM itu buka warung bukan cari untung, tapi cari makan. Parahnya lagi ya, lembaga edukasi itu dipajakin. Bikin sekolah itu sulit. Perlu modal, manajemen, pengelolaan. Harusnya tidak bayar pajak, bahkan dapat subsidi dari pajak agar sekolah jadi murah. Swasta ya terutama. Sekolah itu seharusnya bukan subjek pajak. Sekarang dikejar loh. Jujur, sambil sakit hati ya, kita ini harus terus memberikan saran ke pemerintah. Yang kita ingatkan adalah jangan menekan rakyat terus. Tapi kalau pemerintah masih punya urat malu dan sedikit aja otak ekonomi, lakukan ini. Pertama, potong dan pangkas semua anggaran program populis yang gak penting. Jangan demi popularitas politik, masa depan ekonomi Indonesia dikorbankan. Berhenti buang-buang uang rakyat untuk proyek kosmetik. Buktikan ya secara sederhana, MBG dan Kopdes itu adalah proyek produktif, bukan proyek konsumtif. Itu dulu. Kalau konsumtif, sekarang juga ubah tata caranya, ubah pelaksanaannya. Yang salah tuh pelaksanaannya, bukan MBG dan Kopdesnya. Sekali lagi ya, jadi harus jujur kita. Kalau memang gak produktif, ya ubah supaya jadi produktif. Dah sesederhana itu. Kedua, naikkan ekspor yang bernilai tambah. Berhenti bangga cuma jualan tanah dan bahan mentah atas nama mineral. Hilirisasi jangan cuma jadi mainan segelintir oligarki, tapi harus benar-benar menghasilkan devisa yang kuat. UKM suruh main hilirisasi kalau main serius. Ketiga, buat iklim usaha yang kondusif.
Stop mempersulit pengusaha lokal dengan regulasi yang berubah-ubah tiap minggu. Jamin keamanan modal, biar uang gak kabur ke Singapura atau ke Amerika. Tapi jujur deh, apakah mereka akan dengar? Gak akan. Pejabat kita tuh alergi kritik. Tapi hobinya nambah hutang. Sekarang pilihan di tangan Anda, rakyat Indonesia. Mau tetap dininabobokan oleh janji-janji manis bansos, atau mau sadar kalau dompet negara kita sebenarnya sudah bolong di mana-mana. Coba kita akan buktikan. Sampai kapan kapal bocor ini bisa bertahan? Kita tunggu apa? Dan terakhir, jangan pancing marah rakyat dengan pajak yang aneh-aneh di saat susah. Pajak itu diambil ketika rakyatnya dibuat kaya dulu, dibuat senang dulu. Jangan malah dibikin susah, disusah-susahin, terus ditekan pajak. Dan dipaksa nurut logika pejabat lagi. Hati-hati Pak, sabar rakyat lapar itu ada batasnya. Peace.